dilupakan ya, tapi memang belum tahu. Ya kalau sahabat dulu banyak yang dilupakan karena tidak populer. Mungkin di zaman ini lebih pasnya itu karena memang belum tahu, jadi terlupakan. Tapi saya belum ada kebayang apa yang itu mungkin cenderung kepada amal ya, amal praktis gitu, amal praktis. Tapi nanti insya Allah karena saya tadi nggak kepikiran ke sana, temanya umum. Saya akan membahas satu hadis, sudah saya bahas tentang hadis Abdullah bin Abbas berkait masalah menjaga Allah, ihfadillah yahfaduk, sudah. Saya kira ini pas dengan kondisi kita sekarang. Baik. Setiap kita, bahkan seluruh manusia secara fitrah itu cenderung, kalau boleh kita berkeinginan berharap itu selama hidup itu kan selalu ingin nyaman, selalu ingin dalam kemudahan, selalu ingin dalam kesenangan dan kebahagiaan. Dari sisi harta kita ingin selalu berkecukupan, pengen kaya, yang kaya pengen nambah lagi kan begitu. Kalau berkarir ingin di puncak karir. Semua orang ingin ngejar impian yang membuat dia nyaman dalam hidupnya. Dan secara kondisi kita ingin aman, damai, kondusif, bisa beraktivitas. Secara kesehatan kita ingin selalu sehat, tidak ada gangguan apapun. Itu harapan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan hidup itu hanya satu sisi, senang, terus damai, aman, sehat, bahagia. Tidak. Selalu diciptakan dua sisi. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Ada saatnya bahagia, ada saatnya sengsara. Ada saatnya sulit, ada saatnya mudah. Ada kalanya damai, ya kan? Ada kalanya tidak, kacau. Ya, ada kalanya aman dan begitu. Ada kalanya tidak. Ada rasa tenang dan kadang dihantui rasa takut. Ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan untuk hidup kita. Allah tidak berjanji ya kan, kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada kita, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesungguhnya ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau ada kemudahan pasti akan ada, ya kan, ada kesulitan. Begitulah hidup. Mestinya kita yang beriman itu tidak kaget ketika ada perubahan situasi dalam hidup kita. Apakah perubahan ini lama, sebentar, karena memang Allah telah janjikan itu. Dan kita dituntut di dalam menjalani hidup ini adalah menjalani apa yang Allah kehendaki untuk kita. Bukan menjalani kemauan kita. Kalau kita mengandalkan apa yang kita inginkan, maka siap-siaplah untuk stres.
tidak tenang, galau, mungkin nggak bisa tidur, kesehatan terganggu dan seterusnya. Tapi kalau kita menjalani kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun situasinya, maka sesulit apapun hidup itu akan terasa ringan kita lewati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Corona yang sudah berlangsung berapa bulan ini? Di kita kan dari bulan Maret, sebetulnya kan bulan Januari. Berarti udah 10 bulan sejatinya. Tapi kita dikagetkan baru mulai ada rasa was-was takut itu sejak bulan Maret sampai sekarang. Berarti kurang lebih 8 bulan. Ini kondisi yang tidak nyaman. Dihantui rasa takut, ketidakpastian menurut logika manusia. Mau beraktivitas selalu waspada. Mau salaman, sekarang ikutin gaya orang Sunda semua begini. Bahkan orang yang terbiasa salam-salaman habis sholat, sekarang baca sholawat, Allahumma sholli ala cuma begini-gini semua. Saya ngeliat kemarin sholat di salah satu musola. Saya bilang, kenapa begini? Oh, ternyata biasanya dia berdiri baca salawat itu, sekarang sama corona, jangan dulu. Jadi corona juga bisa menghilangkan bid'ah. Kalau gitu, panjangin coronanya atau tidak? Biar bid'ah itu hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini agar tetap kita tenang, aman, atau kemudian agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera musibah ini, atau paling tidak kita merasa aman dari itu yang paling penting ya. Seberat apapun hidup yang kita hadapi sekarang ini, supaya Allah Subhanahu wa taala beri rasa tenang, itu yang paling penting. Karena kunci kebahagiaan, ketenangan itu ada di hati kita. Berarti yang harus kita perbaiki adalah masalah keimanan kita kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, iman kepada apa? Takdirnya. Ini yang paling penting sekarang. Karena kalau kita lihat dengan kacamata iman, bahwa katakanlah kesulitan hidup yang kita hadapi selama 8 bulan ini, kalau dilihat dari durasinya sangat pendek. Ya kan? Sangat pendek. Konon dipaksakan divaksin nanti di bulan Desember. Mungkin di bulan Desember sudah dibebasin, kan kira-kira seperti itu. Artinya tidak lama, ini akan berakhir. Bandingkan dengan nanti di akhirat. Andai kata sekarang kita ini hanya berkutat di khawatir, takut sementara, hubungan kita dengan Allah kita nggak perbaikin, qadarullah kena itu virus menjadi sebab kematian misalkan, ya kan? Apakah kemudian berakhir kesengsaraan di dunia? Tidak, akan berlanjut di akhirat. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kondisi ini, atau kemudian sebelumnya melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala, ini berarti andai kata kita dijauhkan dari virus ini, kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu yang terwujud dalam hidup kita, kebahagiaan, kesenangan, kemudahan, kekayaan, semua kita dapatkan. Tetapi kita bermaksiat kepada Subhanahu wa taala. Ingat nanti di akhirat, ya kan? Ketika dimasukkan di dalam neraka, waliyadzubillah, ya kan? Ketika ditanya, apakah Anda pernah merasakan kesenangan? Walau dia bilang tidak ada. Padahal seumur hidup, andai kata seumur hidup kita Allah berikan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan sampai tutup usia, tapi su'ul khatimah waliyadzubillah,
masuk neraka ketika ya kan disiksa di api neraka itu ditanya ya kan apakah pernah merasakan kenikmatan tersebut, dia bilang tidak. Begitu pula orang yang hidup, andai kata sejak dia hidup sampai tutup usia hidup dalam kesengsaraan, katakanlah seperti sahabat mulia Bilal bin Rabah, ya kan, secara duniawi beliau katakanlah tidak pernah mencicipi ya kan kesenangan dunia yang berlebih dibanding dengan sahabat-sahabat yang kaya. Dibanding dengan kita mungkin lebih kaya kita dan sahabat mulia Bilal bin Rabah, tapi dia tutup usia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika ditanya di akhirat, apakah Anda pernah merasakan kesulitan dalam hidup atau kesusahan atau kesengsaraan, dia bilang tidak. Karena betapa nikmatnya surga, betapa pedihnya siksa api neraka. Ada hadis terkait dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa nanti kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling senang dalam hidupnya, katakanlah paling kaya, paling sukses di dunia, tapi di akhirat dia menjadi penghuni neraka. Ya kan? Lalu kemudian setelah dimasukkan ke dalam api neraka, dia ditanya setelah dia merasakan pedihnya siksa api neraka, kemudian ditanyakan kepada ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Apakah Anda pernah merasakan kebaikan walau sedikit? Hal marra bika na'imun qattu? Apakah pernah kesenangan itu pernah kau rasakan sebelumnya? Dia mengatakan la wallahi rabbi, tidak sama sekali. Padahal ini orang yang paling sukses dunia ini. Mungkin orang yang paling kaya di dunia. Semua apa yang dia inginkan terwujud karena demikian. Yang bersifat dunia. Tapi di saat kemudian dia merasakan betapa pedihnya siksa neraka itu, ketika ditanya, apakah Anda pernah merasakan kebaikan? Apakah Anda pernah merasakan kenikmatan di dunia dari harta yang dimilikinya? Dia jawab tidak. Terlupakan semua apa yang pernah dia raih atau dia rasakan di dunia. Karena di dunia ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebaliknya, ada orang yang paling menderita di dunia, paling miskin. Makan pun mungkin sekali dalam sehari, itu pun kalau dapat makan. Kalau enggak dia puasa berangkat. Belum lagi kemudian keluarganya yang tertimpa musibah dan seterusnya. Singkat cerita, tidak ada kesenangan dalam hidup. Tidak ada kesenangan duniawi dalam hidupnya. Karena bisa jadi ada orang miskin yang bahagia dengan kemiskinannya karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali orang seperti ini. Sebagaimana pernah ceritakan, ada seorang pengusaha, dia punya kakak, dia lebih kenal sunnah duluan daripada dia 5 tahun sebelum dia. Namun secara ekonomi dia sangat kesusahan. Punya anak 4, bahkan adiknya yang tadi bermaksiat ini, yang kaya ini, senantiasa membantu dia untuk meringankan beban hidupnya. Tapi kakaknya ini perhatian adiknya nggak pernah mengeluh. Ya kan?
nampak bahagia, sementara adiknya menjerit hatinya di tengah kemewahan yang ia miliki. Tapi setelah adiknya ini kenal, sudah 5 tahun kemudian, dia merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya dulu, walaupun kakaknya miskin. Sementara diri kaya gitu kan. Lalu dia bilang ke kakaknya, "Kak, kenapa kakak dari dulu gak ngajak saya? Kamu kan pernah diajak untuk bertaubat, kembali ke sunnah, ya kan? Hijrah, kamu gak mau," katanya, bahkan dimusuhi. Bahkan dia, Masya Allah, dengan sombong mengatakan, ya makanya kakaknya jangan terlalu streng lah dalam beragama ini. Makanya kakak miskin gitu. Hidup tuh biasa-biasa saja, biar dinikmatin hidup ini gitu. Karena memang di keluarga itu ada konsultan agamanya. Ada seorang kiai yang kemudian dipecat sama dia setelah diajak sama yang pengusaha ini untuk bertaubat. "Pak Kiai, mohon maaf," katanya, "setelah saya ngerti ternyata banyak ajaran-ajaran Pak Kiai yang nggak benar. Ayo Pak Kiai ngaji aja, belajar lagi dia. Kalau enggak ya udah." Marah sampai ibunya marah karena tidak menghargai gurunya yang selama ini, ya kan, membackup beliau. Dan kemudian beliau nggak mau ngasih duit lagi. Ceritanya begitu. Ini Masya Allah gitu. Dia baru dia mendapatkan kebahagiaan setelah dia kenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan menjalankan tuntunan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kakaknya walaupun secara dunia tidak berkecukupan, bahkan dibantu oleh adiknya, dia bahagia, dia tidak merasa penderitaan yang selama ini dia alami itu. Sementara adiknya yang sangat kaya, ya kan, dia tidak merasakan nikmatnya hidup. Justru kesengsaraan yang dia dapatkan. Nah, kemudian ketika didatangkan, namun orang ini yang sengsara di dunia ini termasuk penduduk api, penduduk ahli surga. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan nikmat surga, ditanya, "Apakah Anda pernah merasa atau pernah melihat kesengsaraan dalam hidup Anda? Atau pernah Anda merasakan kesulitan dalam hidup ini?" Dia bilang, "Tidak." Padahal seumur hidupnya susah. Artinya kalau kita mengalami kesulitan hidup ini selama, ya kan, kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan berakhir. Allah akan gantikan saja di alam barzah nikmat kubur, ya kan, taman surga kita akan dapatkan insya Allah di akhirat kelak. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada suatu hadis, ya kan, yang harus kita renungkan bersama agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, ya kan, hidayah taufiknya kepada kita walaupun dalam situasi sulit, dan segera memberikan pertolongan kepada kita. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu hari sahabat mulia Abdullah bin Abbas ini dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berkata, "Kuntu radiban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini dalam beberapa riwayatnya, riwayat Imam Ahmad. Lalu saat itu Rasulullah SAW berkata, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu atau menyampaikan kepadamu beberapa pesan atau beberapa kalimat, beberapa kata atau wejangan. Saat itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ihfadillah yahfadka." Ihfadillah tajid tijahak, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam
"Law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu rubi'atil aklam wa jabbatis suhuf." Rasulullah saat itu berpesan pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Atau boleh kita juga terjemahkan, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa menjagamu. Sebab kata yang digunakan di sini adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu berfungsi, ya kan, bekerja sekarang, sedang, atau akan datang. Kalau bahasa kita itu senantiasa. Ya kullu fi'lin yutlabu husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Itu definisi fi'l mudhari. Yaitu suatu kata kerja, ya kan, yang menuntut dilakukan pekerjaan itu sekarang atau akan datang. Sama dengan fi'il amrnya juga. Bisa sekarang dilakukan itu dan akan datang. Artinya senantiasa. Artinya selama kita menjaga Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa menjaga kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Ulama pensyarah hadis diantara seperti Al-Mubarakfuri dan yang lainnya mengatakan bahwa jagalah perintah Allah dan larangannya. Dengan kata lain, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan perintah yang tertinggi, yang paling agung, yang paling diutamakan untuk dilaksanakan sebelum yang lain adalah membenahi keimanan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab misi seluruh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, misinya sama, yaitu menyeru manusia supaya menghambakan diri hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus di setiap umat itu seorang utusan dalam rangka menyeru ibadahilah Allah dan jauhilah taghut, itu sembahan selain Allah. Ini pertama kali yang harus kita benahi. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, godaan-godaan iman untuk melenceng itu sangat banyak. Berapa banyak orang yang menggadaikan agamanya hanya untuk makan. Dalam situasi seperti sekarang. Dan tidak mustahil banyak pemurtadan. Tapi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita, ya kan, tidak akan pernah tergadaikan, insyaallah. Apalagi hanya untuk sesuatu nasi, lebih baik katakanlah mati kelaparan kalau harus pindah agama hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Karena kesengsaraan di dunia ini akan berakhir. Ya kan, sementara di akhirat itu abadi. Di sisi lain kemudian kita dituntut untuk
menghindari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling utama yang harus kita hindari adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sebab turunnya musibah-musibah adalah karena kesyirikan. Dan awal moyangnya maksiat itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Rasulullah itu akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Kita tahu konsekuensinya. Ini yang harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman itu hanya bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naiknya iman, kuatnya iman karena ketaatan. Dan turunnya iman itu adalah karena maksiat. Oleh karenanya jangan sampai situasi seperti sekarang ini mengendorkan semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru ya kan, dalam situasi yang tidak menentu menurut logika kita, itu mestinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin melakukan tuntutan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan memberikan solusi, jalan keluar kepada kita atas masalah yang kita hadapi kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, solusi terhadap apa atau masalah yang kita hadapi. Jangan semata-mata kita menyelesaikan masalah corona atau terdampak corona ini dengan logika kita. Sebab akal kita sangat terbatas. Kemampuan manusia sangat terbatas. Iya apa tidak? Katakanlah seperti vaksin sekarang ini. Ada ahli mengatakan vaksin sudah dapatkan. Tapi tim ahli mengatakan, yang lain mengatakan, oh ya tidak bisa, karena prosesnya begini. Ini akal manusia, padahal yang membuat mungkin profesor, yang menentang pun juga profesor juga sama-sama peneliti, ya apa tidak? Itu sama-sama ahli, kita yang dibingungkan. Ya kita sebagai manusia punya keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita di saat kemudian Allah Subhanahu ketika kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebetulnya memberikan solusi kepada kita, namun kita belum begitu yakin dengan solusi yang Allah tawarkan. Ada solusi dari pencegahan, misalkan seperti doa pagi dan petang itu saja. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita? Seperti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali pagi dan petang. Kalau kita baca di pagi hari, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari apa? Dari musibah yang sifatnya eksiden. Termasuk corona seperti eksidental. Mungkin kita gak sadar salaman sama orang. Ya apa tidak? Kemudian tertular, tapi dengan membaca itu Allah bisa menjauhkan ya kan kita dari musibah itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita sejak awal wabah Covid itu sampai detik ini. Allah jauhkan dari kita karena zikir pagi petang yang kita baca. Bukan ke masker yang kita pakai. Walaupun itu penting, ya tidak? Kadang-kadang Masya Allah kita merasa risih ketika lupa dengan masker. Tapi kita merasa tidak apa? Tenang. Tidak ada merasa sesuatu yang hilang ketika zikir pagi petang kita nggak lakukan. Padahal itu yang lebih utama.
Sebab itu pembentengan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu cara kita menjalankan apa? Penjagaan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat penjelasan para ulama adalah Allah akan jauhkan kita dari malapetaka, dari adab dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini, ya kan? Maka manfaat dari ketakwaan itu bukan kita rasakan di dunia ini saja. Mungkin Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi kepada kita di dunia, tapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih dari yang kita duga. Sebab perlindungan Allah dan ketakwaan kita itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau solusi kita hanya mengandalkan akal, mungkin kita terbebas dari COVID ini di dunia, tapi di akhirat belum tentu kita selamat. Kalau di dunianya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tekankan kembali, ihfadillah tajid tijahak. Ini untuk meyakinkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan juga kita. Jagalah Allah, maka niscaya Anda akan mendapatkannya di hadapan. Artinya setiap kali ya kan ada masalah, Allah Subhanahu wa taala akan segera turun tangan kepada kita, akan hadir dengan bala bantuannya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak masalah dalam hidup kita yang teruraikan, yang menurut logika kita semula kita nggak yakin kalau kita keluar dari kemelut itu, ya apa tidak? Saya yakin mungkin kita pernah merasakan itu. Ada masalah yang sangat berat dalam hidup, tiba-tiba terurai begitu mudah, selesai dari masalah itu. Kadang-kadang kita heran, kok bisa terjadi seperti ini? Padahal itu mungkin kena kesalahan-kesalahan kita sebelum yang kita nggak sadari. Mungkin itu ada amal-amal yang paling ikhlas pernah kita lakukan. Allah sayang kepada kita, Allah balas di dunia dengan segera memberikan solusinya kepada kita. Kita tahu kasus sahabat mulia, kasus seorang tabi'in kibar seperti Abu Muslim Al-Khanan yang pernah saya ceritakan. Dalam kondisi yang menurut logika manusia dia pasti mati karena dibakar di dalam api oleh Abu Muslim oleh Al-Aswad Al-Anasi karena tidak mengakui kenabiannya. Di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia berkata atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi tidak kalau Muhammad itu utusan Allah? Kata beliau, iya. Lalu dia berkata lagi atasyhadu anni Rasulullah, kamu ngakui enggak kalau saya juga utusan Allah? Dia katakan, la. Dia tahu di hadapan matanya itu ada api yang sudah dinyalakan. Al-Ghadu siap tinggal melemparkan saja ketika dia tidak memberikan kesaksiannya. Tahu resiko itu. Tapi dia tidak mau menggadaikan keimanannya, hanya ingin mendapatkan dunia dari seorang aswadasi yang pembual ini. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dilemparkan ke dalam api, apakah kemudian terbakar? Kita tahu api itu akan belahap apa saja yang ada di dalamnya. Jangankan kayu, badan manusia, besi bisa meleleh karenanya. Ya apa tidak? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah datang dengan pertolongannya. Jangankan kemudian badannya, pakaiannya pun tidak terkena api. Tidak tersentuh api. Bahkan dia sholat di tengah bara api itu. Yang membuat Al-Aswad Al-Anasi itu ketakutan, termasuk pengikut-pengikut. Ketika informasi ini sampai kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang akibat dari ulah beliau menghancurkan patung-patung, Allah berkata kepada api, Kuni bardan wa salam. Itu dia bandingkan di Al-Quran. Wahai api, mendinginlah Anda dan selamatkan Nabi Ibrahim. Artinya memberikan keselamatan pada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim tidak terbakar.
Sebagaimana karena iman Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari kematian. Berapa lama beliau berada dalam perut ikan paus? Ya apa tidak? Karena iman Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman kepadanya dari tenggelam. Pedang tidak terhunuskan kepada lehernya Nabi Ismail alaihissalam karena iman. Ini luar biasa. Ini bukti nyata dalam sejarah, bahkan di Al-Quran diabadikan itu. Kita punya Al-Quran alhamdulillah sebagai tuntunan bagi kita. Tinggal sekarang itu bagaimana kita meningkatkan keimanan. Keimanan kita agar kemudian kita mempercayai 100% apa yang Allah Subhanahu wa taala yang janjikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman kepada. Mungkin kita berkatakan itu nabi, itu rasul. Lalu bagaimana dengan Abu Muslim Al-Kharaj, seorang tabi'in? Bahkan saya pernah ceritakan ada seorang ustaz yang kita kenal baik. Beliau ahli ibadah, rajin ibadah puasa sunnah. Dia qiyamul lail, ketika ketabrak, ya kan, pernah di Cirende sana, tahun 98 cerita ini. Dia naik motor kencangnya luar biasa, turunan nggak kelihatan kalau di bawah itu ada mobil, box, mobil box itu. Dia naik ke atas mobil box itu dan terlempar, motornya hancur. Ustadz itu terbang mungkin 50 sampai 70 meteran dari tempat, karena turun begini nih, dia kencang di atas, naik ke atas apa namanya, ke atas boxnya itu, terbang dia. Lalu kemudian diambil sama perusahaan itu, dan kami sama teman saya dipanggil karena HP kami ada di beliau pada saat itu, dicari gitu, dihubungin, hubungan terdekat. Kemudian kita datang dan kata perusahaannya, Mas tolong jangan dilaporin ke polisi, kami yang penting jangan lapor syaratnya, kami akan tanggung seberapa banyak pun apa namanya untuk pengobatannya katanya. Begitu kemudian di ronsen sama sekali nggak ada cacat. Jangankan dalamnya, fisiknya pun tidak ada, cuma lecet sedikit. Bajunya sobek sedikit. Motornya hancur. Menurut logika manusia, dia mati. Saya yakin karena kesalehan beliau, Allah berikan pertolongan kepadanya. Ini yang disebut dengan ma'unah. Itu bukan karomah. Ma'unah namanya. Ya kan? Itu adalah ma'unah. Allah berikan pertolongan kepada beliau. Insya Allah janji dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan sampai ke sahabat mulia dipesannya seperti ini sama Rasulullah, karena memang itu pasti akan terjadi. Dan kita lihat dalam sejarah, kalau peperangan itu bisa dimenangkan hanya dengan banyaknya bala tentara dan canggihnya peralatan, maka umat Islam tidak akan pernah menang. Saya katakan, kalau kemenangan dalam suatu peperangan itu karena banyaknya jumlah tentara, hebatnya strategi yang diterapkan, senjata lengkap, maka umat Islam tidak akan pernah menang. Karena jumlah, kalau kita lihat dalam sejarah, jumlah kaum muslimin hampir dalam semua peperangan itu lebih sedikit dibanding musuh. Perang Badar 300, musuh 900 sampai 1000. Perang Uhud itu ya kan 700, 1000 tadinya, cempal di Mustara 300 orang, tinggal 700. Yang munafikun kan keluar, musuh 3000. Perang Khandaq itu 3000 sampai 4000, musuh 9000 sampai 12000, bayangkan. Dan perang yang paling besar, dua peperangan besar, perang apa itu? Hah? Enggak. Perang Qadisiyah. Sama perang ketika pembebasan Nahawun namanya. Yaitu perang ketika membebaskan Romawi. Ketika Parsia itu, ketika perang Qadisiyah, ketika ingin membebas menaklukkan Parsia, jumlah kaum muslimin berapa? Hanya 36.000. Musuh
Itu 36.000 itu termasuk orang-orang yang pro dengan Islam, yang baru masuk Islam, mulai dari Ma'rakatul Jusur dulu, perang yang di atas jembatan itu, Darul Barat, lalu kemudian perang Buaim sampai kan banyak begitu, ini kan nggak masuk akal. Orang baru masuk Islam, negaranya ditaklukkan, dia masuk Islam lalu ikut perang, kan gitu. Bukan tentara terlatih, kira-kira seperti itu. Walaupun jumlah itu banyak sampai 36.000, itu tidak semuanya pandai berperang, kira-kira seperti itu. Sementara musuh ini 120.000 itu ada memang yang sudah terlatih. Parsia, buktinya Parsia menjadi negara dikuasa itu, ya kan? Karena diantaranya dia punya apa? Tentara yang banyak, kan gitu. Tentara yang banyak. Bahkan Romawi pun tidak pernah, nggak berani ke dia. Kan ada dua negara dikuasai Palestina, Romawi dan Parsia. Ketika pada saat itu pemimpinnya Rustum dan dimenangkan oleh kaum muslimin selama 3 hari peperangan itu. Perang Nahawun itu kita hanya 40 ribuan, musuh 180.000 sampai 200.000 orang. Kemudian takluk. Kenapa itu terjadi? Karena pertolongan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tolong mereka? Kenapa? Karena keimanan dan ketaatan mereka. Allah dengar jeritan mereka. Bahkan sebelum berperang saja wibawanya sudah menakutkan. Ini mereka datang, kata mereka, kan kata utusan Rustum itu. Mereka datang itu pengen mati. Cinta mati sebagaimana kita cinta hidup. Ini pasukan, bahkan dibilang apa? Pasukan apa? Bukan pasukan manusia. Pasukan malaikat ketika mereka berhasil menyeberangi sungai yang diputus jembatannya penghubung dari Madain Adna ke Madain Ola di pusat kerajaannya pada saat itu. Padahal di belakang jembatan sama mereka, tapi mereka bisa berjalan di atas air. Ada yang mengatakan dia melintasi begitu, dan pada saat itu mereka tidak terbiasa berenang. Nggak ada satupun yang mati. Sampai mereka lagi Tuhan, dan semakin tak membuat musuh semakin takut. Ini pasukan malaikat, bukan manusia, katanya. Ini saya baca sejarahnya begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Kenapa Allah memberikan pertolongan mereka? Karena mereka selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang versinya riwayat Imam Ahmad, saya lupa teks-teksnya, yaitu di mana ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi sulit. Kira-kira maknanya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala bantuan kepada kita dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit bagi kita, manakala kita dalam kondisi lapang, itu kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biarkan kita dalam kesulitan, ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyudahi itu atas apa? Atas kebaikan, atas kesalehan yang pernah kita lakukan sebelum musibah-musibah itu datang kepada kita. Lebih lanjut kemudian Rasulullah SAW berpesan kepadanya, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu pengen sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW baru memerintahkan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas setelah beliau memerintahkan sahabat mulia
Abdullah bin Abbas untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya yang sangat erat. Apa hubungannya? Yaitu bahwa kalau kita melakukan ya kan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, menjaga akidah kita, menjaga kemudian ibadah praktis kita. Kita nggak perhatikan ini wajib sunnahnya, selama itu disyariatkan kita amalkan, maka saat itu kondisi kita mustajab doa. Paham yang dimaksud ini? Artinya kalau kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, maka kondisi kita itu mustajab doa. Di saat ada kesulitan, di saat kita butuh sesuatu, di saat kita minta kepada Allah, karena kondisi kita mustajab doa, saat itu Allah akan ijabah doa-doa kita. Makanya Rasulullah katakan, "Fa'idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kau ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bahkan dipertegas dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis qudsi yang sering saya bawakan hadis ini, Allah katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yabsiru bih, wa yaduhu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamsi bihima, fa idza sa'alani la utiyanna, wa idza ista'adani la utiyanna." Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib. Ini ciri solehnya kita itu, dan naik derajat kita menjadi waliullah kapan? Saat kita gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Saat itu kondisi kita sangat istimewa, karena disitulah Allah akan jatuh cinta kepada kita. Aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku telah mencintainya, apa keistimewaannya? Maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, bahwa orang ini senantiasa mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan telinganya yang tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajibnya, Allah akan cinta kepada kita, dan dia Allah akan istiqomahkan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah istiqomah, maka pada saat itu keistimewaan dari Allah akan berikan kepada kita, fa idza sa'alani la udiyanna. Kalau dia minta kepada aku, dia berdoa kepada aku akan kabulkan. Abu Muslim contoh kasus. Dia seorang yang taat, seorang yang saleh. Ketika ingin dicederai, bahkan dibakar oleh oleh Al-Aswad Al-Anasi, tidak terbakar. Dia berdoa kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat dia, dan minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji selanjutnya, fa idasta'adzani la u'idzanna. Dan apabila aku minta perlindungan, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Mungkin kita nggak punya rumah, nggak punya benteng, nggak punya apa, hanya seorang diri, ya apa tidak? Ketika kita minta perlindungan kepada Allah setelah kesalahan yang telah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Kita tahu dalam sejarah anak muda yang kemudian ingin dibunuh, dibawa ke atas gunung, ternyata yang membawanya mati, ya apa tidak? Dibawa ke laut, ya kan? Ternyata kemudian apa? Yang meninggal yang membawanya ke laut itu. Ini hadis Imam Bukhari. Baru dia mati itu ketika yang memanahnya itu membaca apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kesalehannya. Padahal seorang diri, ya kan? Allah berikan pertolongan kepadanya. Dan itu bukan hanya berlaku bagi mereka ini, tidak. Manusianya bisa saja berubah. Generasi mungkin saja berubah. Tapi selama kita melakukan apa yang mereka lakukan, maka kita akan mendapatkan keistimewaan yang sama.
Karena janji Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya kepada para sahabat, tidak. Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW berlaku bagi sahabat dan juga bagi kita sebagai umat, termasuk keistimewaannya. Oleh karena menjadi penting bagi kita, ya kan, untuk meningkatkan pengetahuan kita, menuntut ilmu. Yang sekarang ini semacam apa? Umat Islam saja mengkiwiri. Ngaji mulu gitu. Ya tidak? Padahal itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Ngaji itu sangat perlu. Dalam situ sebab sepanjang ada kesempatan ngaji. Nggak sempat melalui Zoom, melalui media online. Atau baca, nggak paham tanya. Untuk mengikis kebodohan kita, sekaligus ilmu itu bisa meluruskan kesalahan kita. Kesalahan dalam akidah bisa batal. Dan itu tidak bisa dikoreksi kecuali dengan ilmu. Kesalahan dalam ibadah pernah juga sama. Termasuk kesalahan dalam menyikapi keadaan. Tidak akan mungkin kita mampu menyikapi dengan benar kalau tidak ada tuntunan wahyu. Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Dan apabila Anda butuh pertolongan, kata Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Subhanahu wa ta'ala. Kita sering, bahkan setiap kali sholat dipastikan kita selalu baca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu, ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu, ya Allah aku minta pertolongan. Tapi dalam kenyataannya, kita masih banyak menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Subhanahu wa ta'ala dengan dia tidak akan pernah gundah dalam hidupnya. Dia akan tenang baik dalam kondisi sulit atau dalam kondisi lapang. Kita lihat para sahabat yang kaya, 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Hidupnya mereka tentram, bukan karena mereka kaya, tapi karena keimanan mereka. Sebab sahabat mulia bil birrahmah juga tenang setelah Islam. Ya, Pak tidak? Jadi kaya miskin itu bukanlah penenang hati kita, tetapi keimanan yang bisa menenangkan kita dan kesalehan kita Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apapun kondisi ekonomi kita, mau kaya mau miskin, tetap aja kita harus apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta tidak menjamin ketenangan, apalagi miskin tidak akan menjamin juga ketenangan. Kalau kita soleh kaya, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak melakukan banyak hal, bisa bangun masjid, bisa bangun apa? Panti asuhan. Atau kemudian saya dapat postingan baru terhubung dengan teman-teman di Afrika untuk mencari air sangat susah di sana. Baru bisa digali itu 30, yang paling rendah 35 meter. Teman-teman Malaysia yang ngasih bantuan ke mereka. 600 US dollar. Murah sekali. Dan itu Masya Allah, taruhannya nyawa. Yang gali itu manual, kayak kita gali itu. Sampai gabung, nggak ada oksigen, nggak ada apa. Saya bilang ini nggak takut. Ya mereka yang mungkin nggak masuk sumur pun banyak mati. Air susah gitu. Tapi Alhamdulillah dekat masjidnya itu, yang depan masjid saya kasih fotonya. Hampir tiap hari dapat dari beliau. Itu Masya Allah gitu. Ya kan? Hanya satu sumur. 35 meter itu ada airnya. Orang antri dari mana-mana datang. Subhanallah gitu. Tapi mereka, ya karena mereka tidak agama, akhirnya Alhamdulillah. Ya kan, bisa membantu saudara-saudara seiman di sana. Ini luar biasa. Kenapa banyak kristenisasi kemudian di Afrika? Karena umat Islam tidak terlalu peduli. Pedulinya hanya ke Palestina. Ya apa tidak? Ya kan? Kepada Palestina. Ada di sini, ada bantuan misalkan buat Afrika? Rasanya belum pernah ada di Indonesia, ya apa tidak? Padahal di Afrika banyak kristenisasi, orang Islam yang pindah ke agama Kristen. Saya banyak YouTube dari syekh-syekh yang ke sana. Subhanallah gitu. Bahkan mereka ada tahfidul Quran. Masya Allah itu. Riyadh. Tanahnya itu tanah biasa, tanah merah. Tapi lahir dari situ orang-orang yang hafal Quran dengan nomor.
Sampai saya tuh nangis menceritakan. Cuman kita nggak tahu aksesnya kemana. Karena kalau ke Palestina kan banyak karena ada Masjid Aqsa-nya. Padahal juga ada banyak yang dieksploitasi. Karena saya pernah ketemu dengan orang Palestina, ketika saya mau kasih dia di Mekah, mau saya kasih bantuan, dia nggak mau. Saya bukan seperti saudara saya. Banyak mengeksploitasi kondisi. Padahal sejatinya tidak seperti itu, kata dia. Tidak semuanya melarat orang Palestina. Ya kan? Hanya yang diduduki, yang rumahnya itu aja yang itu. Selebihnya masih bisa bisnis, banyak yang kaya di antara mereka. Dan itu tidak dieksploitasi. Saya tanya banyak ke orang ini. Seperti itu. Padahal, Masya Allah, saudara kita yang di Afrika, ya kita tahu bagaimana kondisinya di Ethiopia. Tahu Ethiopia? Ya kan? Sekarang banyak, apa namanya itu, yang suka jegal di tengah di lautan, rompak. Itu kan dari mereka itu. Padahal itu Muslim. Tadinya mayoritas Muslim di sana. Kenapa? Karena kelaparan. Nggak ada bodoh dari kaum Muslim. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya barang siapa yang punya akses silakan. Yang secara formal, karena kalau di kita ini banyak fitnah. Yang saya bilang ke teman saya, kalau di kita nggak sembarangan kirim duit 600 US dollar, nggak banyak itu. Nggak sampai mungkin 10 jutaan. Ya apa tidak? Tapi ketika kita ngirim, nanti datang ini, ditangkepin, dibilang teroris. Ya kalau di kita ini Masya Allah gitu. Ya sebagaimana ada beberapa ustadz yang dituduh seperti itu, padahal murni hanya membantu itu. Untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Ya kan? Atau juga pernah ada dulu di Saudi juga digitukan. Na'udzubillah. Ya mudah-mudahan situasinya normal. Kita bisa berbagi dengan saudara kita. Yang bapak-bapak mungkin yang punya atau perusahaan di sana, atau paling tidak Pertamina barangkali ini. Pak, siapa namanya? Pak Arif gitu kan, punya akses di sana, mungkin ada orang di sana, ya kumpulin dari sini buat mereka sumur di sana, masjid di sana, kenang-kenang. Saya bermimpi, ya, pengen atas nama orang tua, insya Allah nanti kita kirim ke sana. Cuma saya pikir, yang amannya di mana? Dari fitnah aja yang jelasin, aman dari fitnah itu. Nggak banyak, 10 juta nggak besar, gitu kan? Tapi manfaatnya kalau itu buat masjid, Masya Allah. Andai kata bukan buat masjid, buat minum kaum muslimin, buat mandi, itu luar biasa. Manfaatnya bagi kita nggak ada artinya akhirnya, karena banyak sumur di kita, bahkan setiap rumah ada sumurnya. Tinggal hidupin keran, turun. Bagi mereka harus berjalan sekian kilo untuk mendapatkan air itu, karena titiknya nggak banyak. Walaupun tidak semua wilayah Afrika itu seperti yang kita bayangkan, karena ada wilayah yang memang subur ada. Ya cuman dibuat konflik karena ternyata di sana ada uranium, ada emas, ada macam-macam. Ya kan, dikuasai oleh barat. Dibuat miskin, dibuat kacau, dikendalikan kepada pemerintahannya, diambil apa kekayaan alamnya. Dan itu banyak terjadi di Afrika. Ya kan? Bahkan sekarang juga sudah dimulai perkebunan apa? Sawit di sana. Katanya lebih bagus di sana. Ya mudah-mudahan Kalimantan tidak dikuasai lagi. Karena sekali lagi ini kan Kalimantan yang paling bagus. Ternyata di Afrika juga katanya lebih bagus suhunya dibanding dengan yang di Kalimantan. Ya mudah-mudahan ke sana. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah berpesan pada sahabat beliau Abdullah bin Abbas, kenapa disuruh menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, disuruh meminta kepada Allah dan tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Karena kata beliau apa? Andai kata seluruh manusia itu bersatu ingin memberikan manfaat kepada kita, ya kan? Maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kepada kita kecuali yang Allah telah tetapkan untuk kita. Sebaliknya, ini kan banyak ketakutan kita ya. Takut ini, takut ini, takut ini. Memang secara real, ya kan, secara real, ya kan, banyak kemudian memang upaya pemiskinan. Ya kan, upaya pemiskinan. Karena banyak tanah-tanah di wilayah kita, banyak tanah, baik di Lampung, di Kalimantan, di daerah kita, yang tidak bisa disuratin, padahal itu tanah udah turun-temurun. Ya kan? Seperti itu, khususnya tanah yang produktif, bukan tempat tinggal. Ada yang seperti itu. Ya kan?
Walaupun bisa ada yang proses ke bupati, ada proses gubernur, ada yang tidak bisa sama sekali. Kita udah pelajari itu. Ya kan? Andai kata, dan yang membuat orang kan gonjang-ganjing takut. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merubah segalanya. Ya atau tidak? Bisa merubah segalanya. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan itu akan berakhir. Kalau Indonesia paling lama 10 tahun kan. Nanti akan ganti lagi kan begitu. Akan ganti rezim. Tinggal kemudian memperbaiki bagaimana supaya rezim itu baik kan begitu. Ya kita doakan semoga ya siapapun pemimpinnya itu berpihak kepada rakyat. Lebih khusus kita mayoritas kaum muslimin. Itu yang kita harapkan dari pemimpin kita. Dan hindarkan dari pemimpin-pemimpin zalim yang sewenang-wenang. Andai kata Rasulullah SAW, mereka umat manusia bukan hanya sekelompok manusia. Andai kata seluruh umat manusia itu bersatu ingin memotorotkan kita, ingin mendiskriminasikan kita, ingin membahayakan kita dengan sesuatu, dengan apapun, mungkin dengan virus, dengan apapun, ya kan? Maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sebab apa? Rubi'atil aqlam wa jabbatis suhuf. Karena takdir itu sudah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Bukan kalau Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula yang menimpa diri kalian, illa fi kitab, melainkan itu telah ada di dalam kitab Lawhul Mahfuz, dalam kitab takdir sebelum peristiwa itu terjadi. Min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu terjadi sudah Allah catat itu. Kapan terjadi, dampaknya apa, kondisi kita seperti apa, sikap kita seperti apa. Allah sudah tahu itu semua. Sebab Allah itu tahu sebelum, sedang, yang akan datang. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah. Karena yang memberikan manfaat hanya Allah, yang bisa memberikan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Oleh karenanya, mari dengan situasi apapun kita, ya kan, agar kita menjadi tenang dan seterusnya, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini saja barangkali yang bisa sampaikan. Ada waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab. Kalau ada, kalau tidak ada, kita tutup. Ada? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita hanya sholat terus tanpa ikhtiar. Tidak, tetap ikhtiar itu harus. Tapi utamanya kita itu mendekatkan diri kepada Allah, agar kemudian apa? Perilaku kita, aktivitas kita itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Sehingga kemudian masalah-masalah yang kita hadapi selesai. Tetap kita ikhtiar, tetap. Sebab para sahabat itu adalah orang yang paling taat kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Walaupun demikian, mereka tetap beraktivitas. Semampu yang mereka lakukan, kan begitu. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji di Al-Quran, kenapa kita disuruh bertakwa, ada keistimewaannya. Pertama tadi kita sebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Satu. Kemudian yang kedua, Allah katakan juga dalam Al-Quran, dalam ayat lain di surah Al-Baqarah itu, jika kalian bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala, yu'allikumullah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita. Begitu pula juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan ini diterjemahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu cahaya yang menuntun orang itu untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takwa kita kepada Allah, Allah akan memberikan inspirasi kepada kita. Lihat dalam sejarah. Kalau kita lihat
panglima-panglima perang, pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat, gubernur-gubernur di zaman itu. Apakah ada sekolah gubernur, ada sekolah misalkan ahli strategi, ada sekolah bisnis, ada? Ada atau tidak? Lalu kenapa Abu Bakar itu menjadi orang kaya? Lalu kepada sahabat mulia Omar itu menjadi orang kaya? Di saat yang sama beliau jadi khalifah, di saat yang sama beliau bisa jadi apa? Panglima perang. Jadi pengusaha. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Dia nggak pernah sekolah SD, nggak pernah sekolah SMP, makanya kita jangan pernah pusing. Anak saya nanti sekolahnya harus di sini, sekian bayarannya, kan begitu. Kalau kita menguasai Al-Quran dan hadis, bukan hanya hafal, tapi paham, insya Allah dunia dalam genggaman. Maka apa yang diupayakan oleh kawan-kawan sekarang ini untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya dalam prakteknya, tapi dalam juga pendidikan. Ya, apa tidak? Kok mereka bisa, siapa yang mengajarin sahabat mulia Khalid bin Walid itu ahli strategi perang? Bahkan dikaji oleh dunia modern sampai awal abad ke-20 di 119 negara. Coba, siapa yang ngajarin beliau? Karena ketakuan, Pak. Allah berikan bimbingan. Bahkan saya pernah baca sejarah seorang anak muda tamatan SMA yang kemudian ikut perang di mana itu di Afghanistan, namanya Khattab atau siapa gitu. Saya pernah dapat videonya itu. Ini anak nggak pernah terjun di dunia intel, nggak pernah terjun di dunia apa namanya strategi, tapi strateginya itu membuat bingung pasukan Amerika dan kawan-kawannya. Ini orang siapa ini? Siapa di balik ini? Siapa di balik ini? Ada suatu peristiwa yang diceritakan oleh kakaknya itu. Ketika ada pasukan dia dengan tanknya itu berada di tempat, beristirahat di situ. Dia bilang apa? Jangan kita di sini. Nah, siapa tahu nanti ada serangan dari musuh. Baru pindah 300 meter dari tempat itu, Pak. Dari tempat yang apa? Mereka istirahat, jangan di sini istirahat, katanya. Kita ke sana aja, katanya. Itu datang rudal ke tempat itu. Kalau bukan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin begini. Nggak usah jauh-jauh, saya pernah waktu tahun 97 seingat saya, ada guru teman saya disuruh ikut kajian dia di masjid musola itu, cerita Masya Allah, mungkin orangnya masih hidup. Ini waktu sekolah di Pakistan, dia cerita, dan saya baca buku tentang sejarah bagaimana disebutnya mukjizat ya. Saya bilang itu bukan mukjizat. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Afghanistan. Banyak yang terjadi di situ. Ada pasukan misalkan yang di Gua Tora itu, kedalaman 340 meter seingat saya. Itu disedot oksigennya sama tentara Rusia, sama tentara di Soviet dulu ya. Disedot itu. Diduga oleh mereka mati. Yang mati itu di atas, yang di dalam hidup. Lalu kemudian saya tanya sama orang yang ikut perang itu, Pak Umar Subhan namanya, orang Ambon. Sehingga saya masih hidup beliau. Ya kan? Ikut waktu ceramah besar, saya bilang gitu. Apa betul? Ada bantuan katanya. Ada bantuan dari orang, lalu kemudian orang itu hilang. Gitu. Pasukan itu ada yang ngasih makan gitu. Karena di hutan, di atas gunung. Gitu. Itu pasukan kata dia hanya 12 orang. Kata beliau, pasukan per grup itu ada 12 orang, 17 orang katanya. Lalu kemudian musuh itu nyerahin diri. Musuh itu nyerahin diri gitu. Mereka juga kaget. Kenapa? Begitu ditanya, ternyata di sepanjang jauh mata memandang mereka, itu pasukan semua memenuhi apa? Maka merasa mereka dikepung. Maka mereka angkat tangan, apa namanya, senjatanya dilepaskan menjauh, dan kemudian dia masuk Islam. Dan pasukan kaum muslimin, kata beliau, teman-temannya yang dikubur mungkin setahun, ada yang 2 tahun, ya kan, asal, yang penting ditutupi dulu gitu kan. Itu mereka bongkar lagi dalam kondisi aman, dipindahin, itu masih utuh. Maka itulah sebabnya kenapa mereka tambah semangat itu. Kenapa? Karena mereka, teman-temannya nggak busuk gitu. Banyak kejadian-kejadian yang aneh, termasuk kemudian itu bukan kesaksian dari pihak yang apa namanya kaum muslimin ya, bukan, tapi pihak musuh.
ya kan, yang ke batu menjadi apa namanya, jadi bom gitu kan. Nah, itu betul terjadi kata dia. Bahkan ada yang dia pernah di grup dia itu apa namanya, helikopter jatuh katanya. Padahal isinya itu batu. Kan nggak masuk akal ya. Tapi itu terjadi. Bahkan panglima perang Uni Soviet itu masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasa kalah. 52 miliar seingat saya US dollar biaya perangnya itu selama berapa tahun? 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu. Dari 79 sampai 89 seingat saya. Itu 52 miliar dolar. Apa yang terjadi? Dia pelajari kenapa? Siapa yang ngajarin mereka? Apa yang mereka bela? Sama panglimanya. Akhirnya panglima ini datang ke musola-musola dan mendapatkan dan bertanya. Dapatkanlah informasi ya kan, tentang apa yang mereka bela dan seterusnya. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu dipecat dia. Pokoknya dibiskinkan, keluarganya juga mengucilkan dia, dan dia jadi jadi muadzin di musola itu sampai akhir hayat. Panglima perang. Kenapa bisa ini terjadi semua? Adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada siapapun, bukan hanya kepada para sahabat. Artinya kalau kita melakukan ketakwaan kepada Allah, maka keistimewaan yang pernah didapatkan oleh orang yang melakukan dari kalangan sahabat, tabi itu juga akan didapatkan. Oleh karenanya, ya kan, mari kita dalam situasi apapun tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan lupakan ikhtiar. Bukan tidak boleh kalau gitu habis ini lepas apa masker, tidak juga. Tetap protokol itu harus kita ikuti. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk menguatkan kembali dengan apa? Dengan melakukan ketakwaan kepada Allah. Sebab Rasulullah katakan, "Ikhilha summa tawakkal." Ketika ada seorang sahabat, ya kan, berturun dari ontanya di pinggir Masjid Nabawi, dia tidak mau mengikatnya, ya kan? Ya artinya dia bertawakal. Kalau dia mau kabur, kalau enggak kira-kira seperti itu. Kata Rasulullah, ikat dia, baru kemudian kamu tawakal. Dengan kata lain, ya kan, peraslah akal Anda, usaha maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.